Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sampai lagi kepada pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMK di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini akan berlalu seperti biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, para guru dan seluruh Indonesia bertatap muka dengan siswa-siswi kita yang tercinta. Baik, kita masuk kepada KD, menganalisis kebahasaan cerita sejarah atau novel sejarah. Kemudian ini untuk pengetahuannya, KD pengetahuan, dan selanjutnya KD keterampilan menulis cerita secara pribadi dengan memerhatikan kebahasaan yang di atas. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu lalu kita sudah masuk kepada KD tentang struktur sejarah. Nah, indikatornya atau tujuannya, yang pertama menganalisis unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur cerita sejarah. Kemudian menyusun teks cerita novel sejarah pribadi, mempresentasikan, mengomentari dan merevisi teks sejarah yang telah ditulis. Sesuai dengan KD kita tadi, kompetensi dasarnya yang pertama itu tentang kebahasaan novel sejarah atau cerita sejarah, ya, menggunakan makna lampau. Contohnya menggunakan makna lampau itu dalam cerita sejarah yang pertama, Patih, Dewa, Kayangan, Putri, Patih sedang duduk, atau cerita-cerita masa lalu beberapa ratus tahun yang lalu mengenai Majapahit, mengenai Diponegoro, itu banyak menggunakan makna lampau yang setelah kamu baca di dalam sejarah-sejarah kita yang lama. Kemudian yang kedua, menggunakan kata urutan waktu konjungsi, kronologis, temporal. Misalnya setelah itu, kemudian, dan sebagainya. Saya contohkan sebagai cerita sejarah. Setelah itu Dewi Kayangan akan melayang ke Kayangan. Itu termasuk dengan makna lampau dan termasuk cerita kata-kata yang menggunakan konjungsi, kata hubung yang kronologis, temporal, menggunakan waktu. Setelah itu, kemudian, lalu, pada saat itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan atau kata kerja yang material. Misalnya, kalau dalam cerita sejarah, Patih bersimpuh itu adalah satu kata kerja yang menggambarkan tindakan para tokohnya. Misalnya tadi sudah katakan bersimpuh, berlari, duduk, atau menyerahkan upeti. Nah, itu kata kerja yang melakukan tindakan di antara tokoh-tokoh dalam sebuah cerita sejarah atau cerita sejarah. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Contoh kata kerja ini adalah menuturkan, memberitahukan, menyampaikan, atau mengatakan. Misal dalam sebuah cerita menggunakan kalimat yang menunjukkan tak langsung, raja menyampaikan berita-berita yang disampaikan oleh para prajurit-prajuritnya. Kemudian tadi menyampaikan, memberitahu. Raja memberitahu kepada rakyatnya. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang menggambarkan yang menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang kelima, kebahasaan bahasa dalam novel sejarah atau cerita sejarah menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh cerita itu, oleh raja, oleh dewa-dewa, oleh dalam tokoh-tokoh cerita itu atau pembantunya. Misalnya dalam inspirasi raja memikirkan nasib anak-anak rakyatnya. Maksud saya nasib rakyatnya. Kemudian merasakan penderitaan rakyat-rakyatnya. Jadi penggunaan kata sedang dipikirkan oleh tokoh itu adalah kebahasaan dalam kaidah novel sejarah. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Berbeda dengan novel-novel sekarang, dia banyak menuturkan. Kalau yang
novel sejarah atau cerita sejarah banyak menggunakan dialog antar tokoh atau percakapan antar tokoh dalam cerita itu. Bisa saya contohkan kepada anak-anak kita semua bahwa antara dialog antara raja dengan rakyatnya atau antara raja dengan adipatinya. Raja mengatakan, adipati cepat menunduk. Itu perkataan sang raja. Kemudian dijawab oleh adipati, baik tuan. Itu salah satu. Jadi kalau dalam bentuk tulisan dia ditandai dengan kata kutip, dengan tanda kutip, maksud saya dengan tanda kutip, kalau dialog ini. Tapi kalau dalam percakapan tidak ada tanda kutipnya. Baik, untuk yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Kata sifat misalnya anak-anak sudah belajar waktu kelas 10 dan kelas 11 bahwa kata sifat itu antara lain kalau dalam novel sejarah wajahnya cantik berseri. Putri Kayangan itu wajahnya cantik berseri. Yang berseri yang kata sifatnya adalah cantik. Kemudian unsur-unsur sesuai dengan KD kita yang di atas tadi, unsur-unsur cerita sejarah, tokoh. Sudah pasti itu ada tokoh ceritanya. Dalam unsur-unsur sejarah, baik itu novel sejarah maupun cerita sejarah maupun sejarahnya yang menimbulkan fakta. Jadi ada tokoh cerita, ada raja, ada Putri Kayangan, ada prajurit-prajuritnya, ada bala tentaranya, ada istrinya, ada ratunya. Kemudian yang kedua, alur cerita ataupun jalan cerita. Sebuah sejarah itu ada jalan ceritanya. Cerita tentang Soekarno, tokoh-tokoh kita, pemimpin kita, tentang Bung Hatta dan segalanya. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar ini terbagi tiga: latar waktu, latar tempat, latar suasana. Waktunya kapan terjadi sejarah itu atau dalam novel itu. Waktunya kapan, tahunnya kapan, siang atau malam, kemudian tempatnya di mana, di Jakarta kah, di Batavia kah pada masa itu, kemudian suasananya apakah suasana perang, apakah suasana di istana atau suasana sedang memburu ke hutan. Pada masa itu banyak raja-raja sering memburu ke hutan. Kemudian ada fakta. Apa itu dalam fakta dalam sejarah? Dan jelas kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu atau dalam novel sejarah itu termasuk unsur-unsur cerita dalam sebuah sejarah. Kemudian gaya bahasa atau kebahasaan yang dituturkan, banyak menggunakan ungkapan, banyak menggunakan kata-kata masa lampau. Kalau kita baca sekarang, mungkin anak-anak muda sekarang kurang memahaminya. Jadi ini salah satu cara untuk memapakannya. Setelah disampaikan materi tadi, yang pertama unsur kebahasaan, yang kedua mengenai yang pertama mengenai unsur kebahasaan, yang kedua unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita sejarah atau dalam sebuah novel sejarah. Jadi setelah Anda pahami ini sesuai dengan teks yang ada dalam buku Bahasa Indonesia yang terbaru revisi, itu ada pada halaman 31 sampai 83. Di sana kita akan menyampaikan tugas. Di sini akan saya sampaikan tugas. Buatlah kerangka karangan cerita sejarah pribadimu sendiri. Untuk referensi, Anda bisa melihat di Google atau di buku-buku bahasa Indonesia baik kelas 1, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Untuk kelas 12 itu halaman 31 sampai halaman 83. Kemudian setelah kerangka dibuat, kemudian buatlah cerita sejarah pribadimu dari kerangka karangan tersebut dalam sebuah konteks yang benar. Dibuat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk bukan dalam bentuk ketikan, bukan dalam bentuk ketikan maksudnya. Jadi tulisan tangan sendiri. Yuk kita latihan, karena kebanyakan atau menurut penelitian latihan menulis ini ada banyak orang bisa berbicara, tapi begitu dia apa yang dibicarakannya itu dia tidak mampu. Ya kita kalau makin banyak kita latihan untuk menulis, kita akan terlatih. Ibaratnya kalau kita banyak latihan main poli, kita akan latih poli. Kalau banyak menulis, insya Allah
kita semua bisa menulis yang sederhana. Latihan membuat cerita sejarah dimulai dari sejarah pribadimu sendiri. Kerangka bisa dimulai cerita atau peristiwa masa kecil kamu di tempat kamu lahir atau di tempat kampung halaman kamu, kemudian masa kamu sekolah di TK, atau kalau seandainya pada masa itu belum ada TK di kampung kamu, bisa mulai dari SD. Bagaimana kamu menceritakan peristiwa kamu masih kecil hidup dengan orang tua. Seandainya tidak ada orang tua kamu sekarang, tentu ada tuturan menurut sesuai dengan kebahasaan cerita tadi, menurut cerita kakek saya bahwa saya lahir di kampung ini. Nah, itu berarti sudah menggunakan kebahasaan yang tadi. Kemudian yang kedua masa TK atau SD, yang ketiga masa kamu SMP, kamu SMP-nya di mana, sekolahnya bagaimana, bukan masa saya sekolah di SMP ini misalnya, bukan itu saja, tapi bagaimana kamu memasuki jenjang dari TK ke SD atau dari SD ke SMP. Jenjang itu di SMP ini apa peristiwa-peristiwa apa yang kamu alami, ini diceritakan. Kemudian paragraf berikutnya masa kamu remaja menjelang selesai SMP memasuki remaja dan melanjutkan ke jenjang SMK negeri, SMK gitu ya, ke jenjang SMK yang terkenal dengan SMK Bisa, SMK dan seterusnya. Sebagai referensi kamu bagaimana menulis sebuah referensi, kamu bisa membuka FB Dr. Epiorina dengan profil best practice, silakan like, kemudian bagaimana kamu memaparkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat-cepat berlalunya masa pandemi Covid-19 ini. Terima kasih.